Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. Selamat pagi anak-anakku. How are you today? I hope you all are fine. Miss Ajeng selalu berharap kalian beserta keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tetap semangat dan tetap bahagia ya. My students, today we are going to learn about at the market. Hari ini kita akan mempelajari tentang at the market, ya, di pasar. Before we study, let's pray together. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pray begin. Finish. Okay. At the market, we can see many kinds of things. Nah, kita bisa melihat benda-benda yang ada di pasar. Could you help me to mention? Coba kalian bisa menyebutkannya? Okay, that's right. We can see many kinds like vegetables, fruits, rice, fish. Ada apa lagi? Buyer, ya, pembeli, seller, penjual, dan sebagainya. Okay. Now, look at the dialogue. There are a buyer and a seller. Okay. What do you need, Mom? What do you need, Mom? Apa yang Anda butuhkan, Bu? I need watermelons, rice, and oil. Saya membutuhkan semangka, beras, dan minyak. How many watermelons do you need? How many watermelons do you need? I need 2 watermelons. Berapa banyak semangka yang Anda butuhkan? Atau berapa banyak semangka yang kamu butuhkan? I need 2 watermelons. Saya memerlukan atau membutuhkan 2 semangka. How much rice and oil do you need? How much rice and oil do you need? Berapa banyak beras dan minyak yang Anda butuhkan? I need 5 kilos of rice and a kilo of oil. Saya memerlukan 5 kilo beras dan sekilo minyak. Nah, itu isi dari dialognya. Okay, look at the other examples. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya ya. Okay. How many apples do you need? How many apples do you need? Berapa banyak apel yang kamu butuhkan? I need 10 apples. I need 10 apples. Saya memerlukan 10 apel. Oke, next. How much sugar do you need? How much sugar do you need? I need a kilo of sugar. Berapa banyak gula yang kamu butuhkan? Saya memerlukan sekilo gula. Oke, next. How many eggs do you need to make a cake? How many eggs do you need to make a cake? Berapa banyak telur yang kamu butuhkan untuk membuat sebuah kue? I need 3 eggs. I need 3 eggs. Saya memerlukan 3 butir telur. Okay. How much does the watermelon cost? How much does the watermelon cost? It costs 25,000 rupiah. It costs 25,000 rupiah. Oke, setelah kalian melihat contoh dari dialog tersebut, sekarang kita lihat
Di sini ada how many. Oke. How many. Ada juga how much. Oke. Sekarang perhatikan bendanya. Di sini how many bendanya apples. Sini juga sama. How many bendanya eggs. Kemudian di sini how much bendanya sugar. Sugar. Dan yang terakhir how much di sini menanyakan tentang harga. Oke. How many? How much? Lihat bendanya. How many? Di sini bendanya apples. Di sini eggs. Kemudian di sini how much? Bendanya sugar. Kemudian di sini how much? Yang ditanyakan adalah harganya. Oke. How many and how much? They have the same meaning. Jadi, how many dan how much itu artinya sama, yaitu berapa banyak. Nah, sekarang Miss Ajeng akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan how many dan how much dalam sebuah kalimat. Oke. How many used with countable noun. How many used with countable noun. Jadi how many itu digunakan untuk kata benda yang dikategorikan sebagai benda yang bisa dihitung, countable noun. For example, apple, chair, book. Okay, next, how much? How much used with uncountable noun. How much used with uncountable noun. Digunakan untuk kata benda yang dikategorikan sebagai benda yang tidak bisa dihitung. For example, sugar, oil, rice. Ya. Kemudian how much digunakan juga untuk asking about price. Tadi ya, ada ya, yaitu menanyakan harga. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membedakan benda tersebut bisa dihitung atau tidak? Ya, apakah bisa menggunakan sebuah atau tidak? Nah, jadi untuk benda yang bisa dihitung, atau benda yang dikategorikan sebagai benda yang bisa dihitung, itu biasanya menggunakan kata sebuah atau bisa menggunakan kata sebuah. Misalnya, sebuah apel. Oke, sebuah buku, sebuah meja, sebutir telur. Oke, nah itu berarti masuk ke dalam atau dikategorikan sebagai benda yang bisa dihitung. Nah, seperti itu ya. Jadi, masuk ke dalam kategori countable noun. Tetapi sebaliknya, kalau tidak bisa ditambahkan kata sebuah, maka benda tersebut biasanya dikategorikan sebagai benda yang tidak bisa dihitung atau termasuk ke dalam kategori uncountable noun. Kita contohkan, misalnya sebuah minyak. Nah, kan tidak bisa ya sebuah minyak. Sebuah misalnya gula. Nah, kan tidak bisa. Maka itu termasuk ke dalam kelompok uncountable noun. Di sini Miss Ajeng sudah mengelompokkan beberapa kata benda yang termasuk ke dalam countable nouns and uncountable nouns. Kalian bisa membacanya. Kelompok countable nouns terdiri dari apa saja. Kemudian uncountable noun terdiri dari apa saja, ya. Apple. Oke, sebuah apel. 3 buah apel.
Oke, berarti itu termasuk ke dalam countable nouns. Oke. Kemudian di sini kelompok yang dikategorikan ke dalam uncountable nouns. Berarti nanti kalau countable nouns dia menggunakan how many. Oke. Sedangkan uncountable nouns berarti menggunakannya ketika menanyakan berapa banyaknya berarti menggunakan how much. Oke, tadi harga pun menanyakan harga menggunakan how much. Itu ya, anak-anakku. Oke, setelah tadi mendengarkan penjelasan Miss Ajeng akan memberikan tugas kepada kalian. Now, do the exercise on page 21 and 22 on your student's book. We Love English 6. Oke? Anak-anakku, sekarang kalian silakan mengerjakan latihan yang ada di halaman 21 dan halaman 22 di buku bahasa Inggris We Love English. Ya, We Love English 6. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan silakan kalian mengirimkan foto dari tugas kalian tersebut. Nanti linknya akan Miss Ajeng kirimkan ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami pembelajaran hari ini yaitu mengenai how many dan how much, kemudian countable noun dan uncountable noun. Jika kalian belum memahami, kalian bisa mengulangi video pembelajaran ini. I think it's enough for today. Thank you very much for your attention. See you later. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.